Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan terus bersemangat ya. Bertemu lagi bersama saya Hadi Kurniawan di mata kuliah analisis bahan kimia obat dalam jamu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persyaratan, keamanan, dan mutu obat tradisional, standarisasi dalam pengembangan obat herbal Indonesia, dan pengawasan mutu. Kita akan lihat draft CPOPTB 2020 ya. Baik, persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, maka kita akan melihat perkembangan regulasi terkait obat tradisional. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 2 Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, maka perlu menetapkan peraturan kepala BPOM tentang persyaratan mutu obat tradisional. Sehingga muncul Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Dalam hal ini menggantikan keputusan Menteri Kesehatan nomor 661 tahun 1994 tentang persyaratan obat tradisional yang dicabut melalui Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Nah, sehingga Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional ini menggantikan Permenkes nomor 661 tahun 94 tentang persyaratan obat tradisional. Selanjutnya, Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional ini juga mengalami perubahan ya melalui peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, maka peraturan BPOM sebelumnya nomor 12 tahun 2014 ini tentang persyaratan mutu obat tradisional otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hingga dalam hal ini terkait dengan regulasi terus mengalami perkembangan ya. Untuk pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan melalui pengujian laboratorium terakreditasi yang independen. Selanjutnya, coba kita lihat. Ini adalah peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 ya, tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, sehingga sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat adanya koreksi terhadap persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas pada mahasiswa sekalian ya. Tolong ditunjukkan, silakan bekerja sama dalam tim, dalam satu kelas, tunjukkan dalam file presentasi ya terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional apa saja yang dibahas di dalam peraturan BPOM yang terbaru ini terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Silahkan untuk ditelaah peraturan ini, kemudian pertemuan selanjutnya diharapkan dapat menyampaikan hasil kajiannya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kalau kita melihat ya, parameter persyaratan mutu, ya, nanti ada obat dalam dan ada obat luar ya. Untuk obat dalam
Ini kurang lebih parameter persyaratan mutu. Ada organoleptik, kadar air, keseragaman bobot kecuali rajangan, waktu hancur, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, bahan tambahan. Sementara obat luar, sediaan cair, semi padat dan padat, ada organoleptik, volume terpindahkan untuk sediaan cair, ada kadar air untuk sediaan padat, waktu hancur untuk sediaan padat, seragaman bobot untuk sediaan padat, cemaran mikroba, dan bahan tambahan. Kemudian ada juga persyaratan secara umum. Terdapat uji organoleptik yang meliputi bentuk, bau, rasa, dan warna. Kemudian kadar air. Semua sediaan mempunyai kadar air tidak lebih dari 10%, kecuali untuk effervescent tidak lebih dari 5%. Untuk cairan obat dalam, obat luar, krim, salep, koyo, dodol atau jenang, tidak ditentukan kadar airnya. Selanjutnya, persyaratan secara umum juga ada cemaran logam berat. Banyaknya pencemaran logam berat pada lingkungan, maka makanan yang dikonsumsi, air yang diminum, dan udara yang dihirup kemungkinan besar telah terkontaminasi. Adanya resiko tercemarnya tumbuhan oleh logam berat, terutama timbal. Ini adalah contoh kadar maksimal logam berat yang bisa dilihat di layar ya. Selanjutnya, ini ada tabel ya, persyaratan mutu kadar air dan cemaran mikroba untuk obat dalam. Di sini ada bentuk sediaan, kemudian kadar air, dan ini cemaran mikroba. Nah, misalnya di sini ada rajangan yang disebut dengan air panas sebelum digunakan, ada yang direbus, ada yang serbuk simplicia yang diseduh, berapa kadar airnya yang dipersyaratkan, kemudian cemaran mikrobanya, bisa dilihat di dalam tabel ini. Kemudian persyaratan mutu waktu hancur dan cemaran mikroba untuk obat dalam, misalnya bentuk sediaan lainnya, serbuk instan, granul, effervescent, pil, kapsul, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel waktu hancur. Nah, ini ada bentuk sediaannya, mulai dari pil, kapsul, dan seterusnya. Dan ini adalah waktu hancurnya dalam satuan waktu. Kemudian ini ada cemaran mikroba, ada jenis dan juga jumlah cemaran yang dipersyaratkan bisa dilihat di dalam tabel. Kemudian persyaratan mutu cemaran mikroba untuk obat luar. Ini ada bentuk sediaan cair, semi padat, padat. Kemudian ini ada tabel cemaran mikroba yang juga bisa sama-sama kita lihat di layar ini. Nah, tentunya ada sanksi-sanksi tertentu ya ketika kita tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional ya. Salah satunya bisa berupa sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, ya, penarikan obat tradisional dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi, pencabutan izin edar, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu selanjutnya silahkan mahasiswa tadi untuk menelaah peraturan yang saya sampaikan, ya kemudian pertemuan selanjutnya untuk bisa disampaikan hasil kajiannya terkait dengan persyaratan dan mutu obat tradisional. Selanjutnya, mari kita lihat terkait dengan standarisasi dalam pengembangan obat herbal Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat
perkembangan ya obat herbal Indonesia. Bagaimana kita tahu ya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan sumber alam ya. Dan obat herbal merupakan salah satu komoditi yang bisa menjadi peluang untuk keunggulan Indonesia itu ya. Nah, mulai dari lokal market ya, mulai dari perkembangan obat herbal yang dilakukan pada zaman dahulu ya secara tradisional sederhana, jambu gendong, kemudian sudah ada melibatkan teknologi yang ada di filling dalam kapsul hingga menjadi industri obat tradisional ya, sehingga selanjutnya menjadi global new drug development. Nah, obat herbal Indonesia, nah kalau kita lihat keputusan BPOM ya nomor sekian tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, ada tingkatan atau pengelompokan obat bahan alam Indonesia tersebut ya. Ada jamu. Nah, di sini persyaratannya keamanan dan efikasi berdasarkan penggunaan empiris turun-temurun. Nah, kemudian ada obat herbal terstandar, persyaratannya aman, kemudian memiliki efikasi yang sudah dibuktikan secara ilmiah, khususnya dengan uji preklinik. Selanjutnya, ada fitofarmaka yang tentunya jumlahnya lebih sedikit dari kelompok sebelumnya. Ya, karena untuk persyaratannya tentunya harus memiliki keamanan dan efikasi yang sudah dibuktikan juga secara ilmiah, ya selain uji preklinik, selain sudah distandarisasi bahan bakunya, ya juga sudah dilakukan uji klinik pada manusia ya. Oke. Nah, ini adalah potensi biodiversity Indonesia ya. Bagaimana spesies tanaman, nah sehingga berpotensi untuk menjadi tanaman obat. Nah, kemudian untuk pengembangan obat bahan alam, ini merupakan proses yang panjang, mulai dari proses penyediaan bahan baku, studi etnofarmakologi, pembuktian khasiat dan keamanan, teknologi ekstraksi, proses produksi atau manufacturing, hingga produk ya sampai ke tangan pasien ya. Bagaimana yang bisa kita lihat di gambar ini ya. Nah, sehingga di sini ada regulasi dan kebijakan. Proses standarisasi merupakan proses yang panjang ya. Kalau kita lihat di sini ada pemenuhan parameter spesifikasi bahan baku, mulai dari budidaya, pasca panen ya, identifikasi simplisia. Kemudian di sini juga penting terkait dengan penyediaan bahan baku yang harus bisa terus tersedia, tentunya memenuhi parameter spesifikasi bahan baku. Selanjutnya, standarisasi dari segi metode ekstraksi. Ada teknologi ekstraksi, tentunya di sini secara regulasi memenuhi good laboratory practice terkait dengan ekstraksi. Nah, kemudian standarisasi dari segi uji preklinik dan klinik
Nah, ada teknologi formulasinya, memenuhi good clinical practice terstandar ya. Kemudian commercial manufacturing, hingga labeling dan juga pharmacovigilance ya. Nah, memenuhi good manufacturing practice dari produksi dan pengemasan dan juga distribusi hingga kepada sampai ke tangan pasien ya. Mulai dari benih sampai kepada tangan pasien harus memenuhi regulasi dan kebijakan yang ditetapkan dan terstandarisasi, ya, mulai dari pemenuhan parameter spesifikasi bahan baku ya hingga kepada pharmacovigilance. Ya, ini terkait dengan obat herbal ya, produksi kosmetik dan juga produk herbal yang terstandarisasi ya. Nah, ada proses-proses yang dilakukan ya, mulai dari sorting, kemudian cutting, grinding, ekstraksi, produksi, hingga dikemas dan dilabel. Nah, tentunya untuk obat herbal juga harus memenuhi persyaratan keamanan, efikasi, quality, ya, mutu, dan juga murah ya. Terkait dengan kualitas dan efikasinya, maka bagaimana kompon atau senyawa aktifnya? Apa senyawa aktifnya yang bisa memberikan khasiat? Tentunya selain senyawa aktif yang mempengaruhi kandungan kimia juga harus distandarisasi, harus dipastikan. Banyak hal yang mempengaruhi kandungan kimia tersebut, ketinggian tempat tumbuh, panen dan pasca panen, keanekaragaman genetik, dan seterusnya ya, hingga kondisi tanah dan nutrisi air ya, cahayaan, belum lagi ada kontaminan, mikroba atau toksinnya, pestisida, logam berat, senyawa sintetis. Proses juga ya tentunya mempengaruhi kandungan. Adanya pemanasan, apakah mempengaruhi senyawa aktif, kemudian pelarutan bisa menarik dengan baik kandungan yang diinginkan ataupun yang memberikan khasiat, sisa pelarut, dan juga penandaan hingga penyimpanan. Nah, untuk obat herbal dari penggunaan lokal dan tradisional, tentunya perlu ditingkatkan ya kualitas dan monitoring terkait dengan keamanannya ya, hingga dibutuhkan evidence base ya, sehingga dia menjadi berpotensi menjadi komoditi global ya, yang bisa bersaing. Oleh karena itu penting proses standarisasi dalam pengembangan obat herbal ya, atau herbal medicine. Nah, kalau kita melihat peraturan pemerintah terkait dengan sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional, maka yang dimaksud dengan standarisasi itu adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Sedangkan ada istilah standar, itu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah,
keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, acuan untuk standarisasi obat herbal. Maka kita bisa melihat regulasi yang berlaku. Yang pertama, nomor 32 2019 terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Kemudian bisa melihat Farmakope Herbal Indonesia atau FHI, dan beberapa rujukan-rujukan atau acuan-acuan lainnya. Materia Medika ataupun Farmakope. Untuk standarisasi, di sini ada organoleptik meliputi bentuk, warna, ukuran, bau, tekstur, dan lain-lain. Kemudian untuk botani, ada kebenaran botani bahan baku, baik morfologi, makroskopik, mikroskopik, kemudian fisik, ada kadar abu, susut pengeringan, kadar air, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kimia, ada kandungan kimia, logam berat, sari larut air dan etanol, cemaran aflatoksin, residu pestisida, dan lain sebagainya. Kemudian untuk biologi, ada toksisitas efek farmakologi atau khasiat, kontaminasi mikroba, bahan organik asing, sehingga perlu kontrol kualitas obat herbal ini melalui suatu proses standarisasi. Ini diharapkan memenuhi ketentuan persyaratan yang diinginkan. Nah, untuk menjamin keamanan dan mutu obat tradisional, ya, maka pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ya. Kemudian persyaratan keamanan dan mutu tersebut, ya, merupakan persyaratan untuk bahan baku dan produk jadi. Di sini ada tantangan yang harus dilakukan terkait dengan standarisasi obat herbal. Ya, tidak hanya di standarisasi bahan bakunya, ya, ternyata juga diperlukan standarisasi juga terhadap produk jadi. Dan kemudian kalau kita melihat lampiran peraturan badan nomor 32 tahun 2019 ini terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu produk jadi, ya bisa kita lihat nanti ya bagaimana standar terkait obat dalam, rajangan yang disudu dengan air panas sebelum digunakan, misalnya ada organoleptik, dan seterusnya. Silahkan nanti bisa dilihat kembali di lampiran peraturan tersebut sebagaimana yang diinstruksikan sebelumnya tadi ya. Standarisasi terkait dengan senyawa berkhasiat atau marker, ya, penanda, ya, maka bisa dilihat profil kandungan senyawa, misalnya melalui KLT, melalui HPLC, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa dilihat golongan senyawa, misalnya flavonoid total, alkaloid total, dan lain sebagainya. Selanjutnya, senyawa marker sebagai identitas, kemudian senyawa aktif, walaupun tidak untuk aktivitas yang diklaim, hingga senyawa aktif sesuai dengan yang diklaim. Nah, ini adalah beberapa contoh proses ya, mulai dari local market, kemudian ada proses seleksi, pengeringan,
crushing, kemudian ekstraksi tanaman, kemudian difraksinasi, ya, dan juga pemisahan misalnya dengan kromatografi. Nah, selanjutnya didapatkan senyawa murni dan selanjutnya dilakukan determinasi, kemudian identifikasi struktur, sertifikasi produk, hingga didapatkan dikemas, ya, dan labeling dari produk tersebut, ya, hingga produk bisa dipasarkan. Nah, tentunya ini merupakan proses yang cukup panjang, ya, dan ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan obat herbal. Kalau kita melihat, ya, di jurnal, ya, maka ini informasi ke depan yang sangat penting, ya, tentang obat herbal Indonesia yang kita kenal dengan jamu, ya. Sehingga nanti bisa dibaca di jurnal ini, ya, tentang jamu, Indonesian Traditional Herbal Medicine Toward Rational Phytopharmacological Use, ya, nanti bisa dilihat. Artinya jamu memiliki peluang, ya, untuk terus dikembangkan dan sudah dikenal secara global, ya. Namun tantangannya adalah bagaimana melakukan standarisasi sesuai dengan persyaratan dan mutu obat tradisional, peraturan yang berlaku, ya, hingga dari benih kemudian sampai ke tangan pasien. Oke, selanjutnya mari kita lihat sedikit terkait dengan pengawasan mutu, ya, draft cara pembuatan obat tradisional yang baik tahun 2020. Kalau kita lihat, ya, CPOTB 2011 dan dibandingkan dengan draft CPOTB 2020, maka tentunya terdapat hal-hal pembaruan dari CPOTB sebelumnya, ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan prinsip pada CPOTB 2020, nah, prinsip pada paragraf pertama, bab ini hendaklah dibaca bersama dengan semua butir pedoman CPOB yang relevan. Kemudian penilaian produk jadi hendaklah mencakup semua faktor yang terkait, termasuk kondisi produksi, hasil pengujian selama proses, evaluasi dokumen produksi, termasuk pengemasan, sesuai dengan spesifikasi produk jadi, dan pemeriksaan produk dalam kemasan akhir. Kemudian, personel pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi untuk pengambilan sampel dan penyelidikan yang sesuai. Pada CPOTB 2011 sebelumnya, pengawasan mutu merupakan bagian esensial dari cara pembuatan obat tradisional yang baik, ya, untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakainya. Kemudian, kalau kita lihat juga, ya, peralatan laboratorium hendaknya tidak dipindah-pindahkan di antara area risiko tinggi untuk menghindarkan kontaminasi silang. Khusus laboratorium mikrobiologi hendaklah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Nah, penambahan poin, nah, mengenai bagian penting yaitu dokumentasi yang terkait dengan pengawasan mutu, sehingga ada perubahan ataupun penambahan poin-poin di draft CPOTB 2020. Silakan mahasiswa nanti search dan download, ya, CPOTB 2011 dan juga draft CPOTB 2020. Silahkan untuk dibaca
dan dikaji isi CPOTB ini ya. Selanjutnya, wadah sampel untuk kegiatan pengambilan sampel diberi label yang menjelaskan isi, disertai nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan wadah yang diambil sampelnya. Nah, personel yang mengambil sampel hendaklah menerima pelatihan awal dan reguler dengan disiplin yang relevan ya dalam pengambilan sampel yang benar. Dan ada juga penambahan butir 7.30 sampai dengan 7.36. Ini ada pedoman CPOB 2012, pedoman CPOB 2018, ada subjudul, ada perubahan subjudul, kemudian program stabilitas ongoing, program stabilitas pasca pemasaran, kemudian ada penambahan subjudul di CPOB 2018, ada transfer metode analisis, di pedoman CPOB 2012 tidak ada. Nah, kalau CPOB ini adalah cara pembuatan obat yang baik. Jadi silakan juga nanti bisa melihat dan mendownload ya, serta mengkaji CPOB ini. Baik itu 2012 maupun CPOB 2018. Nah, pada bab 7 terkait dengan pengawasan mutu. Jadi CPOB 2011 dan juga kita lihat draft CPOTB 2020. Nah, di sini ada umum, ya, umum. Kemudian cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik, ini juga ada cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Ada dokumentasi, pengambilan sampel, pengujian. Kemudian di sini draft CPOTB 2020 ada persyaratan pengujian. Bahan awal dan bahan pengemas, produk jadi, pemantauan lingkungan, pengujian ulang, bahan yang diluluskan, pengolahan ulang. Ini ada tambahan. Kemudian di CPOTB 2011 ada program stabilitas pasca pemasaran. Di CPOTB 2020 juga ada program stabilitas pasca pemasaran ongoing. Kemudian di CPOTB 2011 ada pengendalian lingkungan, pengawasan selama proses ulang. Nah, untuk CPOTB 2020 ada transfer metode analisa. Prinsip dasar tentang pengawasan mutu ini mencakup mengambil sampel, spesifikasi, pengujian, termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan. Dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan persyaratan. Pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium, tetapi juga terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Bagian pengawasan mutu harus independen, jadi tidak tergantung dengan bagian atau divisi yang lain, misalnya bagian produksi, dan merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau quality management system, tentunya dalam upaya menjamin setiap produk yang dihasilkan. Sehingga dengan independensi divisi pengawasan mutu, sehingga dia bisa melakukan penjaminan setiap produk yang dihasilkan dengan bebas ya, tanpa tergantung dan diintervensi oleh divisi yang lain. Untuk quality control atau kontrol kualitas ya, tugas utama Departemen Quality Control ini memastikan bahwa bahan awal untuk produksi obat tradisional memenuhi spesifikasi yang ditetapkan untuk identitas, kekuatan, kemurnian, kualitas, dan keamanannya. Ada pemeriksaan bahan awal, memastikan
bahwa tahapan-tahapan proses produksi obat tradisional telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengawasan selama proses produksi atau yang disebut dengan IPC, in process control. Nah, memastikan bahwa semua pengawasan selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch obat tradisional telah dilaksanakan dan batch tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum didistribusikan. Kemudian ada evaluasi prosedur produksi dan pengkajian catatan produksi. Suatu batch obat tradisional memenuhi persyaratan mutunya selama waktu peredaran yang telah ditetapkan. Sehingga ada program stabilitas. Nah, untuk bagian quality control, ini memiliki kewenangan khusus untuk memberikan keputusan akhir, meluluskan atau menolak atas mutu bahan awal, bahan kemas, produk antara, dan produk ruahan, ataupun hal lain yang mempengaruhi mutu obat tradisional. Berdasarkan fungsi, ya, fungsi dasar laboratorium. Nah, bedakan ya antara QA dan QC, quality assurance, quality control, pengawasan mutu, dan kontrol kualitas. Selanjutnya, cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik atau good quality control laboratory practice. Nah, ini terdiri dari bangunan dan fasilitas, ada personil, peralatan, dan dokumentasi. Jadi nanti silahkan bisa dibaca di CPOTB tersebut ya. Ada hal yang baru ya terkait dengan bangunan dan fasilitas, persyaratan baru dari draft CPOTB 2020 bahwa bangunan dan fasilitas laboratorium pengawasan mutu hendaklah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk pengawasan mutu yang disebutkan pada bab 3 bangunan dan fasilitas. Nah, peralatan laboratorium tidak boleh dipindah-pindahkan di antara area berisiko tinggi untuk menghindarkan kontaminasi silang. Khusus laboratorium mikrobiologi hendak diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Selanjutnya, personel, bangunan, dan fasilitas serta peralatan laboratorium hendaklah sesuai dengan jenis dan skala kegiatan pembuatan. Penggunaan laboratorium luar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab 11 kegiatan alidaya dapat diterima untuk hal tertentu, namun hal ini hendaklah didokumentasikan dalam catatan pengawasan. Untuk bangunan dan fasilitas memiliki persyaratan-persyaratan. Ukuran laboratorium disesuaikan dengan jenis dan volume kegiatan, jumlah peralatan dan personel laboratorium. Sebagai pedoman, luas laboratorium sama dengan jumlah personel dikali 10 sampai 20 ya, meter persegi. Nah, tata ruang laboratorium diatur sesuai dengan jenis kegiatan dan untuk mencegah kontaminasi. Kemudian tersedia tempat khusus untuk pengujian fisikokimia dan mikrobiologi, dan tentunya ruang mikrobiologi harus dilengkapi dengan HEPA filter. Kemudian tersedia juga ruang khusus untuk instrumen, ya. Kemudian untuk penyimpanan sampel, penimbangan bahan uji, tempat menyimpan pelarut dan reaksi misalnya, bagaimana yang ada di gambar ini, ruang sampel pertinggal, limbah dan residu ditampung dalam wadah yang tertutup rapat dan diberi tanda yang jelas. Kemudian bangunan terpisah dengan ruang produksi atau berjarak minimal 2 meter. Ini adalah contoh denah di laboratorium. Ini ada keterangan PM di pembasuh mata, kemudian ada PP, ini pancuran pengaman.
Kemudian bangunan laboratorium. Konstruksi bangunan dan perabot tahan terhadap asam, alkali, dan zat kimia lain. Kemudian ruang lab instrumen dilengkapi dengan unit penanganan udara khusus atau AC untuk mengkondisikan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius dan kelembaban maksimal 80%. Sebagaimana bisa kita lihat di gambar di samping. Kemudian untuk lemari asam ini dilengkapi dengan sistem penghisap udara untuk menghindari penetrasi asam toksik. Kecepatan penghisapan udara minimal 15 meter pangkat 3 per jam. Kemudian kecepatan aliran udara 0,4 sampai 0,6 meter per detik. Selanjutnya, terkait dengan peralatan juga memiliki persyaratan. Terdapat protap yang terdapat di dekat alat instrumen. Kemudian peralatan atau instrumen itu harus terkualifikasi, dirawat, dan dikalibrasi dalam selang waktu yang ditentukan. Yang terdapat penandaan yang jelas, kemudian terdapat pancuran air keselamatan atau safety shower ya, dan pembasuh mata. Ini pancuran darurat dengan ketentuan sekian dan pembasuh mata dengan ketentuan sekian ya. Kemudian pancuran air keselamatan tadi atau safety shower dan pembasuh mata darurat ini bisa kita lihat sebagaimana gambar ini. Ini ya sebelah kiri ada pancuran air darurat. Nah, di sini ada keterangan dari bagian-bagian alat ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ada pembasuh mata darurat ya, yang langsung dihubungkan ke pipa air. Nah, bagaimana ketentuan dan contoh gambar yang ada di gambar ini. Untuk personil, persyaratan untuk personil ini pendidikan tentunya harus sesuai. Minimal analis D3 kimia atau farmasi, kemudian mendapatkan pelatihan yang memadai, tugas dan tanggung jawab tiap personel itu harus dirinci dengan jelas. Kemudian memakai alat pelindung dan alat pengaman. Ini kurang lebih struktur yang terdapat ya, di industri obat tradisional. Ya. Ada kepala laboratorium atau QC manager, ya, asisten manajer, ada sekretaris atau administrasi, ada supervisor analisa, supervisor mikrobiologi, supervisor IPC, ya, in process control. Kemudian dokumentasi, spesifikasi, kemudian dokumentasi prosedur yang menguraikan pola pengambilan sampel, pengujian, catatan, termasuk lembar kerja pengujian, analisis, atau buku catatan laboratorium, terdokumentasi dan terverifikasi. Kemudian prosedur dan catatan kalibrasi, kualifikasi instrumen, serta peralatan juga terdokumentasi. Kemudian prosedur investigasi hasil uji di luar spesifikasi dan juga di luar tren. Nah, laporan pengujian dan atau sertifikat analisis, data pemantauan lingkungan, udara, air, sarana penunjang lain. Kemudian ada juga catatan validasi metode analisis. Nah, untuk pengambilan sampel, disebabkan sifatnya yang heterogen secara alami, pengambilan sampel bahan atau produk obat tradisional hendaklah dilaksanakan hati-hati oleh personal yang memiliki keahlian khusus. Masing-masing bed hendaklah diidentifikasi menggunakan dokumentasi sendiri. Kegiatan pengambilan sampel hendaklah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan prosedur tertulis yang telah disetujui yang menguraikan metode pengambilan sampel, peralatan yang digunakan, jumlah sampel yang harus diambil, instruksi untuk semua pembagian sampel yang diperlukan, tipe dan kondisi wadah sampel yang digunakan, penandaan wadah, ya, hingga kondisi penyimpanan dan prosedur pembersihan dan penyimpanan alat pengambil sampel. Ini hal yang baru dari pengambilan sampel.
identitas dan kualitas bahan atau produk obat tradisional hendaklah ditentukan menurut pedoman nasional atau internasional mengenai kualitas dan spesifikasi obat tradisional yang relevan dan terbaru, dan di mana relevan merujuk ke monografi farmakope yang spesifik. Kemudian sampel pembanding dan dari bahan tanaman atau simplicia diperlukan. Jadi perlu sampel pembanding dari bahan tanaman atau simplicia, terutama dalam kasus di mana bahan obat tradisional tidak diuraikan dalam farmakope yang relevan. Sampel simplicia yang tidak digiling diperlukan apabila serbuk bahan digunakan. Kemudian personal pengawas mutu hendaklah memiliki keahlian khusus dan pengalaman di bidang bahan, produk obat tradisional, ya, agar mampu melakukan uji identifikasi dan mengenal penambahan atau penggantian bahan, adanya pertumbuhan fungi, investasi pasokan bahan mentah obat tradisional yang tidak homogen, dan lain sebagainya. Kemudian pengambilan sampel terkait dengan bahan awal, kita bisa melihat di sini identitas suatu batch bahan awal biasanya hanya dapat dijamin apabila sampel diambil dari tiap wadah dan dilakukan uji identitas terhadap tiap sampel. Nah, pengambilan sampel bahan awal menurut pola, ya, N sama dengan 1 ditambah akar N, di mana N, pola N ini digunakan jika bahan diperkirakan homogen dan diperoleh dari pemasok yang disetujui. Maka bisa menggunakan pola N sama dengan 1 ditambah akar N. Nah, N ini, N besarnya adalah jumlah wadah. Bahan pengemas, pengambilan sampel bahan pengemas. Kemudian ada hal yang baru juga dari pengujian, pengawasan mutu bahan mentah tanaman obat tradisional, bahan mentah obat tradisional dan obat tradisional hendaklah menetapkan kualitas, tapi tidak berarti pengujian terhadap tiap komponen tunggal, ya. Pengujiannya terkait produk jadi, maka ada penentuan kualitas dan kuantitatif, ya. Penentuannya baik kualitatif dan juga kuantitatif dari komponen bahan aktif. Kemudian spesifikasi hendaklah diberikan dan dapat dilakukan dengan menggunakan marker jika komponen dengan aktivitas terapeutik yang diketahui tidak dikenal. Dalam kasus obat tradisional atau preparasi bahan mentah obat tradisional dengan komponen yang diketahui aktivitas terapeutiknya, komponen tersebut hendak ditetapkan spesifikasinya dan ditetapkan secara kuantitatif bahan aktifnya. Kemudian jika obat tradisional berisi beberapa bahan mentah obat tradisional atau preparat bahan mentah obat tradisional dan penentuan kuantitatif dari masing-masing bahan aktif tidak mungkin dilakukan, penentuan jumlahnya dapat disatukan untuk beberapa bahan aktif. Penggunaan prosedur yang demikian hendaklah dijustifikasi. Kemudian untuk pengujian juga, metode analisis hendaklah divalidasi. Nah, laboratorium yang menggunakan metode analisis tanpa melakukan validasi awal hendak melakukan verifikasi kesesuaian metode analisis tersebut. Jadi semua kegiatan pengujian yang diuraikan dalam izin edar obat tradisional, ya, hendaklah dilaksanakan menurut metode yang disetujui. Hasil pengujian terhadap atribut mutu kritis hendaklah dibuat tren, ya, dan dicek untuk memastikan bahwa masing-masing konsisten satu dengan yang lainnya. Semua kalkulasi tentunya diperiksa dengan kritis. Untuk pemeriksaan bahan, bahan awal, semua bahan, baik yang berkhasiat maupun yang tidak, yang berubah maupun yang tidak, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. Kemudian pemeriksaan bahan juga, bahan pengemas. Tiap bahan termasuk bahan cetak yang digunakan dalam proses pengemasan obat tradisional, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transport
atau keperluan pengiriman ke luar pabrik. Kemudian pemeriksaan bahan awal, nah, maka lakukan pemeriksaan visual atas semua wadah yang diterima. Nah, periksa surat jalannya, kemudian label, nama bahan, batch, nama pabrik pembuat, nomor wadah, expired date. Periksa wadahnya, tidak rusak atau penyok, tutup wadahnya, segelnya, label ada atau tidak, tercium bau asing atau tidak, basah atau tidak. Ini pemeriksaan visual dari semua wadah yang diterima. Kemudian spesifikasi dan prosedur pengujian. Untuk spesifikasi, harus terdapat spesifikasi untuk semua bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mencakup spesifikasi dan prosedur pengujian mengenai identitas, kemurnian, mutu, dan kadar atau potensi. Prosedur pengujian, seluruh prosedur pengujian harus tervalidasi sesuai dengan dokumen registrasi, kemudian mencakup antara lain jumlah sampel yang diperlukan dan yang disimpan untuk rujukan, jumlah tiap reaksi, larutan dapar, rumus perhitungan yang digunakan, nilai yang diharapkan, dan batas toleransi, mencakup frekuensi pengujian ulang untuk bahan awal. Selanjutnya ada baku pembanding. Baku pembanding ini terdiri dari baku pembanding primer, baku pembanding sekunder, ada baku kerja atau working reference. Baku kerja dibuat dari bahan aktif yang telah dibakukan ya, terhadap baku pembanding primer atau baku pembanding sekunder. Untuk uji kualitatif, uji baku kerja minimal 6 kali pengulangan dengan RSD kurang dari 2%. Keterangan pada label, ada kadar, kemudian tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, tanggal pertama kali tutup wadah dibuka, kondisi penyimpanan. Bahan awal yang digunakan, pilih bahan awal dengan kadaluarsa terpanjang dan kemurnian yang tertinggi, ya. Kemurnian yang tinggi sesuai dengan spesifikasi. Reaksi dan media pembenihan. Persyaratan, setiap penerimaan atau pembuatan reaksi dan media pembenihan harus dicatat dalam buku khusus. Harus dibuat protap, diberi label khusus. Keterangan pada labelnya ada nama larutan penditer, konsentrasi, faktor standarisasi, batas waktu penggunaan, tanggal standarisasi ulang, kondisi penyimpanan. Untuk memastikan kesesuaian media pembenihan, maka pada proses pembuatan media pembenihan harus digunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Untuk penandaan, bila perlu, tanggal penerimaan tiap bahan yang digunakan untuk kegiatan pengujian, misalnya reaksi dan baku pembanding, tidak tercantum pada wadahnya. Dalam hal tertentu, perlu dilakukan uji identifikasi dan atau pengujian lain untuk bahan reaksi pada waktu diterima atau sebelum digunakan. Bisa kita lihat ada penandaan sebagaimana gambar di bawah. Nah, pengawasan selama proses. Nah, jadi ada pengawasan selama proses atau in process control. Ini artinya pemeriksaan dan pengujian yang dilembagakan dan dilaksanakan selama proses pembuatan obat tradisional, termasuk pemeriksaan dan pengujian terhadap lingkungan dan peralatan. Tujuannya untuk mencegah terlanjur diproduksinya obat tradisional yang tidak memenuhi spesifikasi, sehingga ada proses selama pengawasan. Ketika ada sesuatu yang melenceng, maka proses bisa dihentikan. Cara pengawasannya, pengawasan dilakukan dengan cara mengambil contoh dan mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dihasilkan pada langkah-langkah tertentu dari proses pengolahan. Pengawasan obat
pengawasan oleh bagian produksi untuk menjamin bahwa mesin dan peralatan produksi serta proses yang digunakan akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian ada juga pengawasan oleh bagian quality control untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan pada tahap tertentu telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelum dilanjutkan proses berikutnya. Kemudian bagian pengawasan mutu menentukan apakah tahap lanjutan dari proses pengolahan dapat dilaksanakan atau tidak berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Ini adalah tahapan ataupun cara pengawasan, ya. Mulai dari bagian produksi melakukan pengawasan sendiri, dan ada bagian khusus juga melakukan pengawasan, yaitu bagian quality control, dan tentunya ada juga bagian quality assurance. Nah, ini misalnya alur proses pembuatan tablet, ya. Mulai dari penimbangan hingga gudang obat jadi, ya. Ada metode cetak langsung, metode granulasi basah, metode granulasi kering. Kemudian di sini ada beberapa tahap cek IPC, ya. Misalnya di sini kadar air. Kemudian di bawah lagi ada cek IPC di pencetakan tablet, misalnya ada keragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, jumlah mikroba. Nah, kemudian di pengemasan primer ada juga cek IPC, penampilan, kebocoran, penandaan. Pengemasan sekunder ada juga cek IPC, penampilan, kelengkapan, penandaan. Sehingga di setiap tahap terdapat in process control. Kemudian misalnya pembuatan tablet salut. Pembuatan tablet inti, ada film coating ataupun ada sugar coating. Nah, di sini ada juga cek IPC, keragaman bobot, kerapuhan, waktu hancur, jumlah mikroba. Nah, kemudian untuk sugar coating, setelah polishing, ya ini juga ada cek IPC, misalnya keragaman bobot, kerapuhan, waktu hancur, jumlah mikroba. Nah, setelah menjadi tablet salut, untuk pengemasan primer juga ada cek IPC, penampilan, kebocoran, penandaan. Di kemasan sekunder juga terdapat cek IPC, penampilan, kelengkapan, penandaan. Kemudian ini contoh alur proses pembuatan krim atau salep. Mulai dari penimbangan, ada fase air, ada fase minyak, dan seterusnya hingga proses homogenisasi, pendinginan, pemvakuman. Nah, di sini ada cek IPC, organoleptik, jumlah mikroba, pH, BJ, viskositas, kemudian pengisian dalam tub filling. Nah, ada juga cek IPC, penampilan, kontrol bobot, penandaan. Kemudian lanjut ke pengemasan sekunder hingga gudang obat jadi juga ada cek IPC, penampilan, kelengkapan, penandaan. Ini contoh alur proses pembuatan sirup. Dari penimbangan juga, ya. Setelah penyaringan filtrasi juga ada cek IPC, organoleptis, jumlah mikroba, pH, BJ, viskositas, kemudian pengisian dan penutupan botol, ya, filling dan cropping, ada juga cek IPC, penampilan, kebocoran volume. Nah, labeling, ada cek juga, ya, penampilan, kelengkapan, penandaan, sampai pengemasan sekunder. Nah, ada cek IPC, penampilan, kelengkapan, penandaan. Nah, kemudian hal yang baru juga dari persyaratan pengujian, ya, bahan awal dan bahan pengemas. Nah, sebelum meluluskan bahan awal atau bahan pengemas untuk digunakan, kepala bagian pengawasan mutu, quality assurance, hendaklah memastikan bahwa bahan tersebut telah diuji kesesuaiannya terhadap spesifikasi untuk identitas, kekuatan, kemurnian, dan parameter mutu lainnya. Produk jadi terhadap tiap batch produk jadi hendaklah dilakukan pengujian laboratorium atas kesesuaian terhadap spesifikasi produk jadi sebelum diluluskan. Produk jadi yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria mutu lain yang ditetapkan hendaklah ditolak.
Pengolahan ulang dapat dilakukan apabila layak, namun produk hasil pengolahan ulang hendaklah memenuhi semua spesifikasi dan kriteria mutu lain yang ditetapkan sebelum diluluskan untuk distribusi. Nah, kalau kita melihat persyaratan pengujian, ini telah disampaikan sosialisasi ya, peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Sebagaimana sebelumnya tadi saya minta untuk mengkaji peraturan Badan POM ini yang terbaru ya terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, maka kita bisa lihat bagaimana persyaratan pengujian dan sebagainya. Selanjutnya nanti silakan mahasiswa untuk mengkaji lebih detail persyaratan apa saja yang diperlukan untuk keamanan dan mutu obat tradisional. Kalau kita lihat aspek mutu obat tradisional, ada mutu bahan baku, ada mutu produk jadi. Untuk mutu bahan baku, parameter mutu mengacu pada Materia Medica Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Nah, apabila belum diatur dalam dua kompendial ini, ya, baik MMI atau FHI, maka bisa mengacu pada standar persyaratan farmakope negara lain atau referensi ilmiah yang diakui atau data ilmiah yang sahih. Untuk mutu produk jadi, maka parameter mutu itu mengacu pada Per BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang keamanan dan mutu obat tradisional. Di sini bisa dibedakan ya. Untuk mutu produk jadi, acuannya adalah peraturan BPOM ini. Untuk mutu bahan baku bisa melihat parameter mutunya mengacu kepada MMI, FHI, ataupun kalau tidak terdapat dalam kompendial ini, maka bisa dilihat di farmakope lain atau referensi ilmiah ataupun data ilmiah. Nah, kemudian untuk bentuk sediaan obat tradisional bisa obat dalam dan obat luar. Untuk obat dalam ada rajangan, serbuk, kemudian serbuk instan, granul, dan seterusnya hingga cairan obat dalam. Nah, untuk obat luar ada lusio, parem, salep, krim, gel, parem padat, dan seterusnya hingga rajangan obat luar. Nah, pengajuan bentuk sediaan selain yang tertera pada peraturan ini ya tentang persyaratan mutu, misalnya tetes hidung, tetes telinga, memerlukan hasil kajian dari Direktorat Standarisasi Obat Tradisional SK dan KOS. Aspek keamanan obat tradisional tidak mengandung bahan yang dilarang atau negatif list. Kemudian menggunakan bahan tambahan yang diizinkan dan perhatikan batas maksimal. Kemudian bahan baru atau kombinasi baru non-empiris dilengkapi dengan data keamanan, misalnya data toksisitas. Ini untuk aspek keamanan obat tradisional. Kemudian herbal yang dapat digunakan dalam bentuk serbuk bukan ekstrak. Nah, ini juga hal yang baru dari peraturan tersebut ya. Di pasal 7, bentuk sediaan kapsul sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 harus huruf E dapat berisi ekstrak kering, bahan cair, campuran ekstrak kental dengan bahan pengering, atau serbuk simplicia tertentu. Ini adalah hal yang baru ya dari peraturan tersebut. Daftar herbal yang dapat digunakan dalam bentuk serbuk bukan ekstrak untuk bentuk sediaan kapsul dan tablet, nah, bisa kita lihat sebagaimana sosialisasi yang dilakukan BPOM ya dari peraturan ini. Ada jintan hitam, biji selasi, spirulina, dan seterusnya sampai ikan gabus dan gamat. Untuk serbuk simplicia lain di luar daftar tersebut,
memerlukan hasil kajian dari Direktorat Standarisasi Obat Tradisional SK dan KOS. Kemudian ada pengujian aflatoksin. Nah, pada pasal 8 ini kalau kita lihat parameter uji, ya salah satu di sini adalah aflatoksin total, keseragaman bobot, volume terpindahkan. Nah, belum diwajibkan di pre-market, namun menjadi bagian pengawasan di post-market. Jadi untuk aflatoksin total, ini belum diwajibkan di pre-market, namun menjadi bagian pengawasan post-market. Untuk keseragaman bobot atau volume, pengukuran uji keseragaman bobot atau volume terpindahkan dihitung penyimpangan ya, tidak hanya rata-rata hasil pengukuran. Nah, ini contoh keseragaman bobot hasil ditulis ya 498 sampai dengan 502 mg atau 500 plus minus 2 mg, bukan hanya ditulis 501 mg. Jadi ada penyimpangannya atau rentangnya, tidak hanya rata-rata dari hasil pengukuran. Oke, ini ya untuk keseragaman bobot dan volume terpindahkan. Ini ketentuan yang baru ya, tidak hanya rata-rata, tapi dihitung penyimpangan. Oke. Kemudian persyaratan uji volume terpindahkan. Nah, ini masalah nih. Banyak ditemukan hasil tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, volume rata-rata larutan yang dipindahkan, volume rata-rata larutan yang diperoleh ya, dari 10 wadah tidak kurang dari 100%. Dan tidak satu pun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada penandaan. Nah, ini banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Solusinya, melakukan uji ulang paralel dengan proses registrasi. Nah, perhatikan persyaratan yang tercantum pada lampiran 1 Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 ini ya. Nah, bagaimana jika terdapat penyimpangan dari 10 wadah, ya, maka di sini ada dilakukan pengujian 20 wadah tambahan dan sebagainya. Bisa dibaca di lampiran Perbepom nomor 32 tahun 2019. Selanjutnya penggunaan bahan tambahan. Dalam hal produk jadi, menggunakan bahan tambahan selain harus memenuhi parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 persyaratan keamanan dan mutu produk jadi, juga harus memenuhi persyaratan bahan tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Sehingga ada juga di sini persyaratan bahan tambahan. Misalnya fosfat. Batas maksimumnya 2.200 mg per mikrogram produk sebagai fosforus, kemudian magnesium stearat maksimal 50.000 mg per kilogram produk, vitamin E atau alpha-tocoferol maksimal 500 mg per kilogram produk, dan turunan vitamin C asam askorbat maksimal 1.000 mg per kilogram produk, dan seterusnya. Dan bahan lain sesuai pada Perbepom 32 2019 nanti bisa dilihat. Jika melebihi persyaratan untuk produk daftar baru, maka ditolak saat praregistrasi. Namun, jika produk daftar ulang, maka diminta untuk reformulasi melalui variasi mayor. Kemudian, pengujian residu pelarut. Nah, kalau kita lihat juga di sini, di peraturan, uji kualitatif dan kuantitatif produk
jadi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi. Kita lihat di sini yang diberi kotak merah, residu pelarut produk dengan pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan persetujuan registrasi. Nah, ini memerlukan dokumen registrasi. Setiap bahan baku ekstrak harus melampirkan keterangan pelarut ekstraksi. Ini ditetapkan dalam surat edaran tentang pelarut yang diizinkan digunakan dalam proses ekstraksi atau fraksinasi tumbuhan, dalam produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan beserta batasan residunya. Ini contoh. Silakan nanti bisa di-searching surat edaran ini. Contoh pelarut asetonitril, paparan per hari yang diperbolehkan miligram per kilogram, kemudian batasan kadarnya dalam ppm. Ini adalah beberapa contoh pelarut tersebut, dan selengkapnya dapat diunduh di link berikut. Untuk mikroba patogen, nah, peraturan BPOM sebelumnya ya, nomor 12 tahun 2014. Kemudian dibandingkan dengan peraturan BPOM yang baru 32 2019, maka kalau kita lihat di sini E. coli sama Salmonella, Shigella sama ya. Namun di peraturan yang baru di sini ada angka Enterobacteriaceae dan Clostridia ya. Solusi melakukan pengujian paralel dan dilampirkan saat revisi desain. Kemudian ini ada tabel ya, hal yang baru juga ini ada bentuk sediaan obat dalam misalnya rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Di sini ada peraturan BPOM sebelumnya, kemudian ini peraturan BPOM yang baru, maka bisa dilihat yang diberikan kotak. Di sini ada perubahan ya di peraturan yang terbaru. Dari angka lempeng total, kemudian angka kapang kamir, kemudian E. coli, nah, ini juga ada perubahan, dan ada penambahan ya. Kemudian obat dalam rajangan yang direbus sebelum digunakan dari peraturan BPOM sebelumnya dan yang terbaru juga terdapat perubahan dan juga ada penambahan. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, demikian juga untuk obat dalam Sepuk Simplicia yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Bisa dilihat di tabel ini juga terdapat perubahan dan penambahan. Kemudian untuk sediaan lainnya bisa kita lihat juga di tabel dari peraturan BPOM sebelumnya dan yang terbaru ini terdapat perubahan dan penambahan. Nah, untuk obat luar, sediaan cair. Di sini ada cairan obat luar. Ada cemaran mikroba, bisa kita lihat di dalam kotak merah ini. Kemudian angka kapang kamir juga bisa dilihat persyaratannya. Kemudian untuk cairan obat luar, losioparem cair ya, cemaran mikrobanya dan juga angka kapang kamirnya bisa dilihat di tabel ini. Kemudian untuk obat luar juga sediaan semi padat. Dari peraturan yang sebelumnya dan peraturan yang terbaru juga mengalami perubahan untuk angka lepeng total dan angka kapang kamir ya. Serta ada penambahan informasi di sini.
Untuk sediaan padat, cemaran mikroba dari peraturan BPOM sebelumnya, dan juga yang baru terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional juga terdapat perubahan dari angka lempeng total dan juga angka kapang kamir. Ya. Hasil pengujian ini tentunya dibuktikan dengan sertifikat analisis bahan baku dan produk jadi. Contoh sertifikat analisis bahan baku untuk UMKM bisa kita lihat seperti gambar di sebelah kiri. Nah, sertifikat analisis bahan baku ini dapat dibuat oleh pabrik sendiri jika produsen bahan baku tidak dapat menerbitkan sertifikat analisis. Ya, misalnya dari petani. Jadi ketika produsen bahan baku tidak menerbitkan sertifikat, misalnya petani, ya, maka pabrik bisa membuat sertifikat analisis bahan baku tersebut. Ya. Kemudian parameter pengujian disesuaikan dengan kemampuan UMKM, minimal organoleptik, dan pemeriksaan mikroba secara visual. Sertifikat analisis produk jadi ini diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium yang terakreditasi dan atau laboratorium internal industri atau usaha obat tradisional. Apabila pengujian dilakukan oleh laboratorium internal, maka perlu melampirkan metode pengujian yang dilakukan. Kemudian ada program stabilitas pasca pemasaran. Selama diedarkan, stabilitas obat tradisional hendak dipantau menurut program berkesinambungan yang sesuai, yang memungkinkan pendeteksian semua masalah stabilitas, misalnya perubahan pada tingkat impuritas atau profil disolusi yang berkaitan dengan formula dalam kemasan yang dipasarkan. Tujuan dari program stabilitas pasca pemasaran ini untuk memantau produk selama masa edar dan untuk menentukan bahwa produk itu tetap dan dapat diperkirakan akan tetap memenuhi spesifikasi selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Kemudian uji stabilitas pasca pemasaran ini dari produk beredar terdiri dari ada uji stabilitas surveillance, ada ongoing stability. Nah, untuk uji stabilitas surveillance ini dilakukan untuk jamu. Ya. Nah, uji stabilitas untuk produk yang beredar dilakukan minimal 1 batch dalam 1 tahun, asalkan didukung oleh data pengkajian mutu produk. Kemudian penyimpanan pada suhu kamar atau sesuai dengan kondisi penyimpanan, dan periode pemeriksaannya 12, 24, 36 bulan, atau sampai dengan masa kadaluarsa. Parameter pengujiannya sesuai spesifikasi produk jadi. Untuk fitofarmaka dan OHT, maka dilakukan ongoing stability. Jadi uji stabilitas untuk produk yang beredar dilakukan minimal 1 batch dalam 1 tahun, asalkan didukung oleh data pengkajian mutu produk. Nah, penyimpanan sesuai dengan uji stabilitas jangka panjang, yaitu suhu 30 plus minus 2 derajat Celcius dengan RH 75% plus minus 5%. Nah, periode pemeriksaan sesuai dengan stabilitas jangka panjang, yaitu 0, 3, 6, 12, 18, 24, 36 bulan, atau sampai dengan masa kadaluarsa. Nah, parameter pengujian sesuai spesifikasi produk jadi. Untuk transfer metode analisis, sebelum melakukan transfer metode analisis, pemberi transfer hendaklah memverifikasi bahwa metode analisis sesuai dengan yang tercantum dalam izin edar atau dokumen yang relevan. Validasi metode analisis ini hendaklah ditinjau untuk memastikan pemenuhan persyaratan termutakhir. Transfer metode analisis dari satu laboratorium pemberi transfer ke laboratorium lain yang menerima transfer
tak dijelaskan dalam protokol yang rinci. Nah, ini ada pengembangan metode, ada transfer metode, dan validasi metode, bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Di parameter pengembangan metode, misalnya ada fase diam, komposisi fase gerak, kemudian rata-rata alir, temperatur, evaluasi optimum kondisi berdasarkan peak shape, tajaman peak, kemudian analisis durasi dan solvent consumption, kemudian metode transfer, ada transfer, metode validasi, kemudian ada validasi metode, parameter berdasarkan guideline ECH, misalnya linearitas, spesifisitas, presisi, akurasi, sensitivitas. Kemudian untuk protokol transfer hendak mencakup namun tidak terbatas pada parameter berikut ya. Dan bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Oke, terima kasih atas perhatian dari mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Kemudian saya mengingatkan, silahkan untuk mengkaji ya, peraturan terkait dengan persyaratan dan pengawasan mutu obat tradisional berdasarkan peraturan BPOM yang terbaru. Kemudian juga silahkan untuk mengkaji CPOTB, ya, draft terbaru 2020. Nah, kemudian silahkan dirembukan, didiskusikan di dalam tim dalam satu kelas ini dan dibuat dalam bentuk presentasi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya silahkan untuk menyampaikan hasil kajiannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dan ini adalah daftar pustaka yang bisa digunakan.